Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, annyeonghaseyo. Kyono tasiman naso panggap semida. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu kan ya? Oke, semoga terus semangat, terus optimis bahwa pada suatu saat semua akan mahir bahasa Korea. Oke, pada video kali ini kita akan belajar yaitu materi sebelumnya ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat tanya. Nah, sekarang kita akan belajar nih merangkum 3 kalimat ini dalam percakapan nanti seperti apa. Oke, siap? Oke, kita mulai sekarang. Oke, di layar sudah ada, yaitu apa? Bagaimana membuat kalimat tanya positif dan negatif. Ini sangat penting ketika nanti apa? Percakapan bahasa Korea. Karena itu harus dikuasai teknik ini. Dan ini sudah dibahas secara tuntas ya, kalimat pendek dalam bentuk apa? Yaitu tanya, yaitu apakah, terus positif sama kalimat negatif, biasanya bukan atau tidak. Oke, langsung saja. Oke, pasti semuanya masih ingat kan ya? Imbuhan subjek masih ingat semua siapa? Ada nen sama en. Apa? Nen sama en. Sekali lagi apa? Nen sama en. Dan imbuhan subjek nen sama en dipakai di semua kalimat. Ya, di kalimat tanya pakai, di kalimat positif pakai, di kalimat negatif juga dipakai. Karena itu apa? Ini sudah paten, jadi tidak usah digeser-geser lagi, pasti ingat, harus diingat semuanya. Jadi kalau imbuhan subjek harus dipasang semua seperti ini. Nah, yang terjadi perbedaan adalah imbuhan di predikatnya. Yang warna kuning, lihat nih. Ketika kalimat tanya, itu imbuhan predikannya imnika, imnika artinya apakah, nanti apakah. Kalau positif, imnida, datar ya, imnida. Nah, kalau negatif, ya, awas nih, ada ga sama i, awas ga sama i, masih ingat kan ya? Ga dipakai untuk apa? Untuk akhiran vokal, kalau i untuk akhiran konsonan. Kemudian ditambah akhiran predikat animnida, yang artinya bukan. Ya, sekali lagi bukan atau tidak. Oke, paham kira-kira? Oke, langsung contoh nih. Oke, tangsin. Tangsin apa? Anda ya. Kamu, tapi sopannya jadi apa? Tangsin. Karena dia konsonan mendapat imbuhan en. Maka jadinya tangsinen. Kemudian hakseng. Saya pakai kosakata yang sudah familiar ya. Hakseng. Nanti kosakata tinggal diganti saja. Asal polanya ini sudah ngerti nih. Kalau pola sudah ngerti, udah mudah. Tinggal mengganti kosakatanya saja. Oke. Ditambah imnika, imnika, maka jadinya tangsinen. Nadanya awas nih, tangsinen, hakseng imnika. Nah, artinya imnika itu apakah Anda seorang pelajar? Gitu. Tangsinen, hakseng imnika, tangsinen, hakseng imnika. Ya, mudah sekali kan ya? Oke, kemudian kalau positif itu menjawab. Ya, coba dalam bahasa Indonesia, apakah Anda seorang pelajar? Ya, saya seorang pelajar. Kata-kata ya itu positif, itu ne, apa? Ne. Polanya sama, subjek ditambah nen, akhiran predikatnya yaitu imnida. Imnida. Maka jadinya gimana? Ne, nanen, na vokal mendapat nen karena vokal akhiran a harus mendapatkan nen. Maka ne, nanen, pelajar apa? Hakseng imnida. Ne, nanen, hakseng imnida. Lagi ditanya sama orang nih, tangsinan hakseng imnika? Ne, nanen, hakseng imnida. Ne, nanen, hakseng imnida. Oke, mudah kan ya? Sekarang kalau jawabannya bukan atau tidak atau kalimat negatif, maka gunakan apa? Anio, apa? Anio. Nah, polanya sama, s ditambah nen imbuhannya, kemudian predikat asli. Ketika negatif sebelum imbuhan animnida selalu ada ga sama i. Masih ingat kan ya, ga untuk vokal, i untuk
konsonan. Lalu ditambah anim nida, yang artinya bukan. Contoh ditanya, 당신은 학생입니까? 아니요, 나는 학생이 아닙니다. 아니요, 나는 학생이 아닙니다. Awas nih, i, kenapa mendapatkan i? Karena seng itu akhirnya konsonan. Contoh kalau Uisa, itu ada apa? Akhirnya vokal kan, dokter Uisa, maka pakainya ga. Contoh, 당신은 의사입니까? 아니요, 나는 의사가 아닙니다. 의사가 아닙니다. Mendapat ga, kenapa? Karena a adalah akhiran vokal. Bisa membedakan. Jadi sudah bisa praktek sekarang. Oke. 당신은 학생입니까? 네, 나는 학생입니다. 아니요, 나는 학생이 아닙니다. Kalau diganti nama orang, contoh nih. 당신은 부디스입니까? 네, 나는 부디입니다. 아니요, 나는 부디가 아닙니다. Itu dipakai apa? Pakai orang. Oke, sekarang di bawah ada contoh lagi nih. Beliau, kebun mendapat, dan kenapa? Karena konsonan. Kebunun songsenin imnika? Kebunun songsenin imnika? Apakah beliau guru? 네, ya. Kebunun songsenin imnida. Kebunun songsenin imnida. Kalau anio, tidak atau bukan, kebunan songsenimi animnida. Kebunan songsenimi animnida. Apakah beliau guru? Ya, nih, ya. Kebunan songsenimnida. Beliau adalah guru. Anio bukan. Kebunan songsenimi animnida. Beliau bukan guru. Oke, mudah kan ya? 3 jenis kalimat yang bisa dipraktekkan langsung ketika Anda berbicara bahasa Korea. Nah, harus diulang-ulang sampai Anda mengerti. Dan ini bisa dikombinasi dengan apa? Kosakata-kosakata penting ya, yang di video-video sebelumnya. Tinggal kosakatanya diganti. Subjeknya bisa tangsinen, bisa kebunan, bisa kenyonen, bisa ke, ya. Kemudian predikannya bisa diganti, profesinya apa saja. Atau namanya siapa boleh diganti. Polanya tinggal seperti yang ada di dalam video ini. Oke, mudah-mudahan Anda bisa memahami konsep sangat mudah yang sudah dibahas tuntas ini. Mudah-mudahan Anda sudah bisa mempraktekannya. Oke, demikianlah teknik yang sangat mudah, sangat jelas saya jelaskan bagaimana cara membuat 3 jenis kalimat. Itu bertanya apakah positif, kemudian kalimat negatif, tidak atau bukan. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, demikian saja. Salam sukses terus semangat. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.